Jelas, Kak. Oke, baik. Saudara, hari ini kita mau sama-sama kembali merenungkan apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, saudara, kenapa? Karena minggu lalu kita baru saja ya kita sama-sama memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara, hari ini tema saya adalah apa dampak pekerjaan Roh Kudus atas orang percaya. Nah, kita mau sama-sama, saudaraku, diingatkan oleh sebuah nubuatan dari kitab Yudas. Mari kita sama-sama lihat, saudara, apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir menjelang akhir zaman. Yudas 1 ayat 18 sampai ayat 19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi ini. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, saudara, Yudas telah mengingatkan kita ya bahwa pada akhir zaman akan datang orang-orang, mereka ini adalah pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsunya, dan mereka adalah orang-orang yang memecah belah ya tubuh Kristus, memecah belah gereja. Nah, karena itu saudara, mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Nah, siapakah orang-orang ini? Mungkin mereka adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin mereka bergabung juga ke gereja dan mereka ada di jemaat lokal. Mungkin juga mereka ada di Komsel. Nah, dikatakan kenapa mereka seperti ini, saudara? Mereka menuruti hawa nafsunya. Mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini karena mereka hidup tanpa Roh Kudus. Nah, ini dia, saudara. Hidup tanpa Roh Kudus. Jadi, saudara, ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin mereka adalah ya orang Kristen palsu, saudara. Orang Kristen palsu adalah orang Kristen yang belum ya didiami oleh Roh Kudus, belum lahir baru. Ya, jadi tentu mereka hidup tanpa Roh Kudus. Tapi saudara, ini juga sekaligus peringatan ya buat ya kelompok yang kedua, ya, yaitu saya sebut orang Kristen duniawi, saudara. Saudara, siapakah orang Kristen duniawi itu? Ya, mereka sudah punya Roh Kudus. Mereka sudah lahir baru. Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri mereka, tapi mereka tidak hidup bergantung kepada Roh Kudus. Nah, ini dia, saudara. Jadi, saudara, kita harus menguji diri kita, saudara. Apakah kita, saudara, ya adalah orang yang hidupnya duniawi? Ya, kita sudah memiliki Roh Kudus, tetapi saudara, ya kita tidak hidup bergantung kepada Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, itu benar sekali, saudara. Mari kita lihat berikutnya, saudara. Nah, seorang hamba Tuhan namanya A.W. Tozer, ya, hamba Tuhan ini seorang revivalist yang luar biasa, ya. Perkataan ini sering dikutip oleh Billy Graham, ya, saudara. Dia berkata demikian, saudara, ya. Jika Roh Kudus mundur dari gereja sekarang, 95% dari apa yang kita lakukan akan tetap berlangsung dan tidak ada yang membedakannya. Wow. Kalau Roh Kudus mundur dari gereja sekarang, saudara, 95% dari apa yang dilakukan oleh gereja tetap berlangsung. Ibadah jalan terus,
Komsel jalan terus, ya pemuritan jalan terus, SPK jalan terus. Tapi saudara, sebenarnya apa yang berjalan itu tidak bergantung kepada Roh Kudus, saudara. Hanya 5% yang bergantung kepada Roh Kudus. 95% tidak bergantung kepada Roh Kudus. Dan yang ngeri begini, saudara, dan tidak ada yang membedakannya. Artinya, orang-orang Kristen sekarang nggak bisa bedain mana pekerjaan Roh Kudus, mana cuman pekerjaan manusia. Ya, mereka nggak bisa bedain, saudara. Mana ibadah yang Roh Kudus bekerja, mana yang bukan karena Roh Kudus, karena kekuatan manusia. Ya, karena nyamannya musik, ya, pinter nyanyi, ya, saudara, kita pinter atur acaranya dinamis, tapi sebenarnya Roh Kudus tidak bekerja. Wow, ini mengerikan, saudara. Nah, tapi dia bilang begini, tapi kalau Roh Kudus mundur dari gereja perjanjian baru, ya, dari gereja mula-mula, 95% dari apa yang mereka lakukan akan berhenti. Dan setiap orang dapat membedakannya. Artinya, saudara, di gereja mula-mula, 95% pekerjaan Tuhan bergantung kepada Roh Kudus. Sehingga kalau Roh Kudus tanda kutip ditarik mundur, langsung kolaps. Gereja nggak bisa lagi ibadah, komsel nggak berjalan, SPK nggak bisa berjalan, saudara. Ya, kenapa? Karena tanpa Roh Kudus, ya, semua kegiatan itu tidak dapat berlangsung dengan baik. Nah, saudara, dan setiap orang dapat membedakannya. Mereka tahu ini pekerjaan Roh Kudus, ini bukan pekerjaan Roh Kudus. Wow, saudara, ini adalah perkataan yang tepat sekali, saudara. Nah, saudara, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita bergantung kepada pekerjaan Roh Kudus? Saudara, saya baru pulang ya beberapa waktu dari Brazil. Nah, saya pernah ke tempat ini, saudara, air terjun ini. Ini air terjun terbesar di dunia ini, saudara. Ya, ini adalah air terjun salah satu yang paling megah. Niagara kayaknya kecil sekali dibandingkan dengan ini. Ya, ini air terjun raksasa, saudara. Bayangkan, saudara, ya, airnya berjuta kubik mengalir, ya, saudaraku. Dan ini, ya, adalah air terjun yang paling dahsyat, saudara. Tapi sayang, ya, tidak dimanfaatkan potensinya, saudara. Padahal air terjun ini bisa menghasilkan tenaga listrik yang luar biasa. Nah, tahukah saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima, ya, air terjun terbesar yang dahsyat sekali, Roh Kudus yang ada di dalam kita, saudara. Tapi kita tidak mengalami dampaknya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, ada sesuatu yang nggak benar, saudara. Ya, nah, banyak orang Kristen, saudara, dia sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah pernah, saudaraku, ya, Roh Kudus berdiam dalam dirinya. Ya, dia sudah lahir baru. Dia sudah, saudaraku, bahkan dibaptis Roh Kudus. Puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Roh Kudus yang ada dalam diri kita, air terjun yang dahsyat ini, saudara, ya, aliran air kehidupan yang Tuhan siap alirkan kepada kita, ya, apakah itu, ya, kita alami dampaknya, saudara. Nah, demikian juga kita, saudara. Ya, karena itu hari ini, saudara, saya mau berbicara tentang apa dampak pekerjaan Roh Kudus terhadap orang percaya. Nah, ada 3 dampak yang saya mau bahas, saudara, hari ini. Ya, 3 dampak pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya. Nah, yang pertama, saudara, nah, kita lanjut
Yudas tadi saudara berkata, saudara, Yudas 1 ayat 20, ya, tadi dia katakan, ya, bagaimana supaya kita tidak, saudara, menjadi seperti, ya, orang-orang pengejek-pengejek, ya, pemecah belah yang hidup tanpa Roh Kudus itu, ya. Bagaimana kita tidak seperti itu? Bagaimana kita tidak jadi Kristen palsu dan kita jangan menjadi, saudaraku, Kristen duniawi tadi, ya. Maka dia memberi nasihat begini, ayat 20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, ternyata, saudara, supaya kita jangan jadi Kristen duniawi, ya, karena ini dia ngomong sama orang Kristen. Akan tetapi, saudara-saudara, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, berarti dia lagi ngomong sama orang yang udah lahir baru, orang Kristen. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Nah, saudara, kita mesti, saudara, bangun diri kita, ya, bangun manusia batinnya kita, saudara, di atas dasar iman yang paling suci. Saudara, kalau kita mau, saudaraku, ya, menjadi orang rohani, kita mesti, saudara, bangun manusia roh kita, diri kita, bangun manusia inner man-nya kita, ya, manusia batinianya kita perlu dibangun terus-menerus, saudara, ya, supaya, saudara, ya, manusia roh kita terus berubah makin serupa Kristus, makin serupa Kristus, saudara. Nah, ini adalah langkah pertama yang kita mesti, saudaraku, praktekkan. Jadi, saudara, peranan Roh Kudus yang pertama adalah, saudara, ya, dia menolong kita supaya kita bisa membangun manusia batinia kita semakin serupa dengan Kristus, ya. Caranya gimana, saudara? Ya, tentu, ya, kita harus memberi makanan rohani kita, makanan manusia batinia kita, saudara, yaitu makanan rohani, firman Tuhan. Nah, kita bangun manusia roh kita dengan firman Tuhan. Ya, kita makan makanan rohani terus. Ya, kalau kita terus, saudaraku, merenungkan firman tiap hari, maka manusia roh kita mendapat makanan rohani. Kita diubahkan, saudaraku, makin serupa dengan Kristus. Saudara, makanya jangan berhenti. Terus renungkan firman Tuhan, saudara. Ya, karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Kita disuruh berdoa tiap hari. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita nggak pernah, saudara, bangun manusia roh kita dengan firman, maka kita nanti bahaya. Kita akan jadi orang Kristen duniawi tadi itu. Ya, kita bukan orang yang, ya, yang, saudara, membangun tubuh Kristus, kita jadi orang yang memecah belah tubuh Kristus, saudara. Ya, kita menjadi orang yang merusak rumah Tuhan. Mari, saudara, kita jadi orang-orang rohani yang membangun manusia roh kita terus-menerus. Nah, yang kedua, dia katakan, saudara, untuk jadi manusia yang rohani, kita perlu berdoa dalam Roh Kudus. Ya, berdoa dalam Roh Kudus. Nah, artinya apa, saudara? Nah, kita lihat berikutnya, saudara. Nah, Paulus berkata, saudara, ya, dia berkata di dalam, ya, selanjutnya di dalam ayat 14 dia bilang begini. 1 Korintus 14 ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akalku tidak turut berdoa. Nah, Paulus berkata, saudara, kita mesti berdoa dalam roh. Saya percaya, saudara, salah satu yang kita mesti praktekkan, saudara, dalam berdoa dalam roh
adalah saudara berdoa dengan bahasa roh. Ya, kita praktekkan ini terus-menerus. Saudara, ketika kita berdoa dengan bahasa roh, maka roh kita yang berdoa, saudara. Ketika roh kita berdoa, ya roh kita berbicara ya kepada saudaraku Tuhan, ya di dalam roh kita bersekutu dengan Roh Kudus, saudara. Allah adalah roh dan kita, ya roh kita berbicara ya dan bersekutu dengan roh Allah, dan ini luar biasa. Saudara, mari kita praktekkan terus berdoa di dalam bahasa roh. Kalau kita praktekkan ini, kita lihat saudara, hidup kita ya akan semakin terus-menerus ya kita tinggal di hadirat Tuhan. Ya, kalau kita tinggal di hadirat Tuhan, ya maka saudara kita seperti carang yang terus tinggal ya di dalam pokoknya, maka pasti kita akan berbuah, pasti kita akan saudara menghasilkan buah-buah roh. Ya, itulah saudaraku yang mesti kita praktekkan. Dan Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saudara, Paulus ya berbahasa roh itu nggak ditulis berapa jam, tapi ya kita menduga ya tentu dia lebih banyak dari orang Korintus. Ya, jemaat Korintus ini ekstrim, saudara. Mereka kalau berpertemuan ya fokus ke bahasa roh terus tanpa ada pengajaran ya tafsiran bahasa roh, tanpa ada apa saudara ya dia mempraktekkan uh, nubuat. Jadi mereka rupanya saudaraku berbahasa roh terus. Nah, Paulus bilang, ya, aku lebih suka kamu mengucapkan 5 perkataan yang dapat dimengerti daripada ya beribu-ribu kata yang tidak dapat dimengerti. Ya, nah berarti saudara jemaat Korintus ini banyak berbahasa roh mereka. Nah, tapi mereka tidak menggunakannya untuk membangun jemaat. Ya, tapi sebaliknya saudara, mereka di rumah juga ya tidak berbahasa roh, tidak menggunakannya untuk membangun diri sendiri. Nah, Paulus bilang, aku mengucap syukur kepada Allah karena aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Wow, berarti Paulus, saudara, mungkin dia berbahasa roh ya bisa berjam-jam. Dia praktekkan itu terus. Saudara, mari ya kita mau bangun manusia roh kita, saudara. Manusia batinnya kita lewat ya kita berbahasa roh. Saudara lihat hidup saudara akan berubah kalau saudara praktekkan ini. Ya, kenapa saudara? Ini adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa membangun manusia roh kita, saudara. Supaya kita terus dan kita semakin menjadi manusia yang rohani, bukan manusia yang duniawi. Nah, inilah saudara peranan atau dampak pekerjaan Roh Kudus yang pertama yang saya mau ingatkan saudara. Mari kita praktek terus. Ya, kita doa berbahasa roh. Ya, kita praktek doa dalam roh. Nah, yang kedua, saudara, hari ini saya mau membahas tentang bahwa Roh Kudus ya menolong kita sehingga kita bisa tertanam dan hidup dalam rumah Tuhan atau dalam tubuh Kristus. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Puji Tuhan. Saudara, ternyata saudara, ya Roh Kudus itulah yang membentuk tubuh Kristus, saudara. Ya, Roh Kudus itu membaptis semua orang yang udah percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani,
dibaptis menjadi satu tubuh. Wow, berarti saudara, tubuh Kristus itu dibentuknya oleh Roh Kudus. Ya, kapan? Di hari Pentakosta, saudara. Karena ini penggenapan dari ya nubuat perjanjian lama. Ya, bahwa saudara di hari Pentakosta ada dua roti yang dipersatukan, saudara. Ya, orang Israel kalau merayakan hari Pentakosta mereka bawa dua roti, saudara. Ya, yang pertama dan kedua. Kemudian ditunjukkan kepada imam dan imam menyatukan kedua roti ini dan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan unjukan. Dan saudara, itu menggambarkan dua kelompok manusia yang tidak pernah bersatu di dalam Tuhan sebelumnya, yaitu orang Yahudi, orang non-Yahudi, ya, orang bersunat dan orang tidak bersunat, barbar atau skit, ya, pria atau wanita, saudara, yang saudaraku bisa ditambahkan lagi, saudara, ya, orang-orang yang saudara budak ataupun merdeka di sini, ya, mereka ini ya tidak bersatu sebelumnya, ada dinding pemisah di antara mereka. Tapi pada hari Pentakosta mereka dibaptis menjadi satu tubuh, saudara. Wow, ya, sehingga mereka menjadi satu tubuh. Nah, berarti saudara, Roh Kuduslah yang membentuk tubuh Kristus. Roh Kuduslah yang menanam kita menjadi anggota tubuh Kristus. Ya, puji Tuhan, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara, tapi juga Roh Kudus memberi kita minum di dalam tubuh itu supaya kita bisa hidup. Ya, jadi kita diberi minum. Inilah aliran-aliran air hidup yang mengalir dalam tubuh Kristus, saudara. Nah, kita mesti minum dari aliran air itu, saudara, supaya kita hidup, supaya kita bertumbuh. Jadi, saudara, peranan Roh Kudus, ya, yang kedua adalah menolong kita supaya kita bisa tertanam dan hidup dalam rumah Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa, saudara, hidup di dalam rumah Tuhan. Ya, karena saudaraku, Dia yang beri kita kemampuan untuk kita ya tertanam dalam rumah Tuhan dan hidup dalam rumah Tuhan. Nah, karena itu saudara, kita harus terus ya, terus saudara peka ya, kita terus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, kalau enggak saudara, kita enggak bisa hidup di dalam tubuh Kristus. Ya, hidup dalam tubuh Kristus itu harus mengandalkan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus adalah pembangun rumah Tuhan. Ya, dia sedih sekali, saudara, kalau kita, saudara, tidak membangun tubuh Kristus, tapi kita merusak tubuh Kristus. Ya, makanya orang yang tidak hidup dengan Roh Kudus, dia adalah pemecah belah yang tadi dikatakan, saudara. Ya, nah karena itu, saudara, yang paling menyedihkan Roh Kudus adalah kalau kita, saudara, memecah belah tubuhnya, saudara. Tubuh Kristus. Nah, kita baca dalam Efesus 4, ayat 30-32. Dikatakan begini, saudara. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Tuhan bilang, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, jadi Roh Kudus itu bisa berduka cita, saudara. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Ya, dia adalah pribadi Allah Tritunggal yang ketiga. Saudara, itu sebabnya dia bisa berduka cita. Nah, saudara, ada ajaran yang nggak benar, saudara, yang sesat, yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu
ya bukanlah Allah. Ya, dia hanyalah tenaga aktifnya Allah. Nah, itu ajaran saksi Yehova. Ya, itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saudara, Roh Kudus itu adalah Allah. Di sini dikatakan dia adalah Allah sendiri, saudara. Itu sebabnya dia bisa berduka cita. Kalau dia hanya pribadi, ya saudara, kalau dia hanya tenaga, dia adalah benda, dia nggak punya, saudaraku, kepribadian, dia nggak bisa berduka cita. Tapi karena dia adalah Allah, pribadi Allah Tritunggal, ya, yang ketiga, maka dia ya bisa berduka cita. Kita harus peka, saudara. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, nah, Roh Kudus juga bukan malaikat Jibril seperti yang saudara sepupu katakan. Ya, itu nggak sesuai firman. Nah, saudara, jadi Roh Kudus bisa berduka cita. Nah, hal apa yang mendukakan Roh Kudus, saudara? Nah, kalau kita lihat, saudara, memang semua dosa tentu mendukakan dia. Kalau kita berbuat dosa, ya. Tapi, saudara, ada dosa-dosa tertentu yang sangat mendukakan dia. Nah, ini di dalam ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, saudara, ternyata yang membuat Roh Kudus berduka cita adalah dosa-dosa, ya, yang melukai tubuh Kristus, yang merusak tubuh Kristus, ya, yang memecah belah tubuh Kristus. Ini dosa-dosa yang mendukakan Roh Kudus, saudara. Kepahitan, ya, kita ingin balas, kita dendam sama orang, ya, kita ingin, saudara, ya, supaya ada keadilan, kita balas, ya, kita lakukan sesuatu menyakiti orang lain. Kegeraman, kita simpan kesalahan orang itu, saudara, ya. Kemudian marah-marah, ya. Nah, pertikaian, ya, kita pikir, oh, nggak apa-apa pertikaian, saudara. Pertikaian itu mendukakan Roh Kudus, loh, saudara, ya. Fitnah, ya, ini semua, saudaraku, termasuk kejahatan. Nah, kejahatan di sini egois. Saudara, hal-hal ini mesti dibuang daripada kita, ya, karena ini mendukakan Roh Kudus. Saudara, kalau Roh Kudus berduka, ngeri kan? Kenapa, saudara? Ya, ketika Roh Kudus berduka cita, memang Roh Kudus nggak akan meninggalkan kita, saudara. Roh Kudus itu paling setia, karena dia katanya telah memetraikan kita menjelang hari penyelamatan. Ya, di ayat sebelumnya dijelaskan, ya, dia adalah jaminan, ya, sampai kita memperoleh semuanya. Artinya Roh Kudus nggak akan tinggalkan kita. Roh Kudus itu setia. Ya, salah satu buah Roh adalah kesetiaan, kan? Jadi Roh Kudus nggak mungkin tinggalin kita, saudara. Tapi dia sedih kalau kita berbuat dosa-dosa ini. Dia berduka cita. Nah, kalau dia udah berduka cita, saudara, dia diam. Nah, ini gawat. Kalau Roh Kudus sudah diam, tidak bekerja, saudara, apa yang terjadi? Maka kita jadi seperti yang 95% itu. Ya, apa yang kita lakukan, jangan-jangan itu bukan pekerjaan Roh Kudus lagi, saudara, tapi pekerjaan kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Ya, kita berkhotbah bukan lagi diurapi Roh Kudus, saudara. Ya, kita pimpin komsel, komsel kita tidak lagi diurapi Roh Kudus, saudara. Ya, Roh Kudus tidak bekerja di sana karena dia berduka cita. Saudara, mari kita mesti bertobat dari pekerjaan, dari dosa-dosa yang mendukakan Roh Kudus ini. Ya. Nah, ayat 32
2 bilang begini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini sifat-sifat yang menyenangkan Roh Kudus, saudara. Karena ini sifatnya dia, ramah seorang terhadap yang lain. Ya, Roh Kudus itu ramah, saudara. Ya, kalau kita kembangkan sifat dia, dia senang, saudara. Roh Kudus itu peka, ramah, ya, penuh kasih mesra. Apakah kita penuh kasih mesra, saudara, di dalam komunitas-komunitas kita? Ya, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kalau kita praktekkan ini, saya percaya, saudara, Roh Kudus disukakan, saudara. Dan kalau Roh Kudus disukakan, ya dia bekerja dengan luar biasa, saudara. Maka kita, saudara, akan mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Ya, kita akan mengalami ketujuh Roh Allah. Ya, kesempurnaan pekerjaan Roh Kudus akan kita alamin, saudara. Mari, saudara, ya kita terus ya mengalami dampak pekerjaan Roh Kudus ya atas diri kita. Nah, sekarang yang terakhir, saudara. Ya, yang terakhir, apa dampak pekerjaan Roh Kudus atas orang percaya? Roh Kudus mengurapi kita agar berfungsi sesuai dengan karunia untuk membangun rumah Tuhan. Ya, 1 Korintus 12 kalau saudara baca ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Ayat 11, tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nah, saudara, ternyata Roh Kudus, ya, dia adalah operatornya, saudara, karunia-karunia dalam tubuh Kristus. Tanpa Roh Kudus, karunia-karunia ya tidak dapat dioperasikan, tidak dapat aktif bekerja. Karena itu, saudara, mari kita mau mengandalkan Roh Kudus supaya, saudara, kita boleh berfungsi sesuai karunia untuk membangun ya tubuh Kristus. Nah, di akhir dari session ini, saudara, saya ingin sampaikan, next kita lihat, jadi Roh Kudus itu, ya enggak, sebelumnya. Roh Kudus itu ya mengaktifkan 5 pekerjaan pelayanan, saudara. Ya, Roh Kudus itu mengaktifkan 5 pelayanan, apostolik, ya, profetik, kemudian saudara penginjilan, penggembalaan, dan pengajaran, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus bersifat 5 pelayanan ini, saudara. Roh Kudus adalah roh yang diutus. Ya, dia adalah roh yang diutus, karena itu dia adalah roh yang apostolik, saudara. Dia adalah roh yang profetik. Karena ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan bernubuat, mereka akan mendapat penglihatan, mereka akan mimpi, ya. Nah, saudara, Roh Kudus juga ya bersifat penginjilan, karena dia, saudara, ya, karena oleh Roh Kuduslah kita bisa menjadi saksi, memenangkan jiwa. Ya, saudara, Roh Kudus itu bersifat penggembalaan, karena dia yang mengangkat gembala-gembala, penatua-penatua. Ya, Roh Kudus itu mengingatkan kita apa yang semua yang Yesus sudah ajarkan, saudara. Dia bersifat pengajaran. Ya, saudara. Jadi Roh Kudus itu ya di dalam dia, saudara, ya dia mengaktifkan 5 pekerjaan pelayanan. Dia juga yang memampukan kita mempraktekkan 7 karunia motivasi, saudara. Ini karunianya Bapa, ya.
Jadi Roh Kudus memampukan kita mempraktekkan karunia-karunia motivasi ini dalam membangun tubuh Kristus. Dan Roh Kudus memanifestasikan 9 karunia roh ya di dalam hidup kita, saudara, di dalam komunitas kita, di dalam tubuh kita, tubuh Kristus. Nah, saudara, kita mau terus ya mengalami dampak pekerjaan Roh Kudus atas hidup kita tiap hari. Saya dorong kita semua, saudara, mari ya kita jangan hanya memperingati ya pencurahan Roh Kudus, tapi mari kita alami dampak pekerjaan Roh Kudus ya atas hidup kita. Mari kita, saudara, terus-menerus dengan mengandalkan Roh Kudus kita membangun manusia roh kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita, saudara, ya terus hidup tertanam ya di dalam rumah Tuhan ya, dan kita terus membangun rumah Tuhan. Kita mau berfungsi sesuai dengan karunia-karunia untuk membangun rumah Tuhan. Nah, ini yang saudaraku saya ingin sampaikan. Saya berdoa supaya saudara kita praktekkan ini terus ya dalam hidup kita, dan kita akan lihat, saudara, kita akan hidup terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, menyelesaikan pekerjaannya ya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui equipping yang diberikan oleh